Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoga di Bambudi Channel. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang check engine pada mobil Grand Livina L10. Ya, pada mobil saya kali ini check engine-nya menyala ya teman-teman. Sekilas tentang check engine ini akan menyala apabila Ecu menemukan kesalahan seperti di sensor-sensor atau soket-soket beberapa kelistrikan yang tidak terpasang atau terpasang tapi tidak dengan kondisi yang rapat ya teman-teman, atau agak kendor, biasanya juga bisa menyebabkan check engine menyala. Untuk teman-teman pengguna Grand Livina seperti saya, apabila menemukan check engine menyala tidak perlu langsung panik ya teman-teman. Nah, mobil saya ini kemarin menyala tiba-tiba saja pada waktu saya gunakan untuk mengantar anak saya les, karena waktu itu hujan ya, jadi saya pakai mobil. Nah, tiba-tiba menyala. Nah, tapi mesin bekerja dengan normal-normal saja ya, tidak ada gejala apapun, sehingga saya gunakan sampai hari ini. Dan hari ini saya akan coba cek beberapa bagian ya, seperti sensor-sensor dan mesin, beberapa bagian mesin ya. Jadi kita cek dulu. Nah, setelah saya cek untuk sensor-sensor nggak ada masalah, soket-soket sudah saya cabut dan saya pasang kembali. Ternyata check engine masih menyala, dan saya baru sadar ternyata setelah saya cari beberapa kasus yang mirip dengan mobil saya ini. Ternyata di forum, saya nemu forum di Galileo itu, ternyata switch rem belakang mobil saya ini bermasalah. Jadi ketika saya injek, lampu rem belakang itu tidak menyala teman-teman. Nah, kemungkinan besar dari situ ya, karena dari mesin tidak ada masalah sama sekali. Tarikan tetap enak, starter tetap seperti biasa, nggak ada gejala apapun, berbet juga tidak ada. Jadi kali ini kita akan perbaiki switch remnya ya. Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Kita lanjutkan videonya, simak terus, jangan di skip ya teman-teman. Oke. Nah, untuk posisi switch rem yang pasti ada di atas pedal rem ya. Nah, posisinya di sini teman-teman. Cara ngelepasnya sebenarnya nggak susah ya, tapi karena posisinya terjepit jadi agak susah, karena posisinya aja yang susah. Nah, ini sudah terlepas ya. Lepasnya cukup kita putar seperti ini, seret. Nah, itu akan tercabut sendiri ya teman-teman. Nah, ini tersangkanya. Untuk melepas cukup kita tekan soketnya dan dicabut seperti ini. Sudah terlepas ya. Nah, ini setelah terlepas, ini switch remnya. Nah, ini setelah kita lepas ya, ini fungsinya kalau ditekan, apabila ditekan itu pada saat tidak direm itu akan tertekan ya ini. Nah, tertekan seperti ini. Nah, tertekan seperti ini berarti rem tidak diinjak dan tidak ada arus yang ke lampu belakang. Apabila dilepas atau diinjak, konektor ini akan menyambungkan arus dan lampu belakang akan menyala. Kita buka bagian dalam switch rem ini, kita cungkil sedikit dan kita tarik. Ya, sudah terlepas ya teman-teman. Seperti ini saja bagian dalamnya. Di sini ada per ya, dan ada tonjokan. Nah, ini adalah bagian konektor dari switchnya. Di sini ada per dan tonjokan seperti ini. Cara kerjanya ketika tidak diinjak, nah ini tidak diinjak ya, seperti ini dia akan menonjok bagian konektor dan memutus arus ya. Nah, di sini yang tidak menyebabkan tidak menyala itu konektor ini kotor atau berkarat ya teman-teman. Kita bersihkan dengan amplas halus, kita selipkan amplasnya di antara konektor switch rem ini seperti ini teman-teman, dan kita gosok dengan amplas
Ya, cukup digosok pelan-pelan saja seperti ini, tidak perlu terlalu lama gosoknya. Nah, pelan-pelan aja. Setelah itu, setelah selesai kita rakit kembali ya teman-teman. Nah, ini sudah ada noknya ya, jadi teman-teman nggak perlu bingung atau takut terbalik. Jadi kalau nggak pas dia tidak akan bisa masuk ya. Nah, seperti ini kita masukkan. Nah, ini noknya ya. Nah, ini tidak akan terbalik teman-teman ya. Sudah cukup seperti itu saja. Nah, ini tadi saya nyongkel terlalu keras ya, ada yang pecah, tapi tidak masalah, masih bisa dipakai. Nah, kalau teman-teman punya AVO atau multitester bisa dicek. Nah, itu sudah nyambung ya. Itu kalau ketika tidak direm tidak nyambung, itu angkanya 1. Nah, itu ketika direm, nah itu sudah ada perubahan, angkanya sudah bergerak. Ini sudah berfungsi lagi ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung kita pasang lagi ke soketnya tadi. Dan apabila teman-teman nggak punya multitester, nggak apa-apa, bisa dites langsung saja dengan dipasang ke soketnya dan ditekan-tekan. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, itu lampu belakang sudah menyala ya. Nah, itu sudah bagus dan waktunya kita pasang kembali. Seperti tadi ya, waktu lepas ini posisinya memang terjepit dan ada di bawah dashboard ya. Ini kita masukkan di tempatnya dan kita agak putar-putar sedikit sampai masuk ya. Memang agak susah ya posisinya teman-teman. Ini pengambilan gambarnya, mohon maaf kalau miring-miring ya, karena posisinya agak terjepit. Nah, setelah masuk seperti itu kita putar-putar sampai terkunci ya teman-teman. Nah, ini agak susah memang teman-teman. Kalau perlu ini pedal remnya agak ditekan sedikit dan diputar-putar. Nah, nanti kalau sudah bunyi klek itu berarti sudah masuk dan sudah selesai untuk pemasangannya. Setelah switch rem terpasang dengan benar, waktunya kita cek teman-teman. Kita harus hidupkan kontak dan starter mesinnya. Nah, setelah mesin sudah starter atau hidup, mesinnya sudah bunyi, kita cek lampu cek engine atau milnya sudah tidak menyala dan tidak perlu melakukan reset ya teman-teman. Oke, sampai di sini videonya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.